Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian Saputra dengan NIM 21032010. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang TM, yaitu tanaman menghasilkan kelapa sawit. Di sini saya membuat tugas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah agribisnis perkebunan. Dan tentu saja di sini saya akan membahas tentang tanaman menghasilkan. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan atau TBM. Perbedaan antara tanaman menghasilkan atau TM dan tanaman belum menghasilkan atau TBM pada kelapa sawit didasarkan pada umur tanaman, produktivitas, serta status pertumbuhan dan perkembangan buah. Perbedaannya itu seperti dari umur tanaman. Untuk tanaman belum menghasilkan atau TBM itu adalah fase awal pertumbuhan kelapa sawit sejak penanaman bibit di lapangan hingga tanaman mulai berubah. Biasanya itu tanaman belum menghasilkan berada pada umur 0 sampai 3 tahun. Dan pada fase ini tanaman masih dalam masa vegetatif dengan fokus pada pertumbuhan daun, batang, dan akar. Dan tanaman menghasilkan atau TM itu tanaman menghasilkan mulai berbuah secara komersial dan dapat dipanen. Fase ini biasanya itu dimulai setelah tanaman berumur 3 sampai 4 tahun tergantung pada varietas dan kondisi lingkungan. Setelah memasuki fase TM atau tanaman menghasilkan, pohon kelapa sawit akan menghasilkan buah secara terus-menerus selama sekitar 20 sampai 25 tahun dengan puncak produktivitas itu pada umur 18 sampai 15 tahun. Untuk produktivitas, tanaman belum menghasilkan itu atau TBM tidak ada produksi buah yang dapat dipanen secara komersial selama fase TBM. Meskipun bunga atau buah kecil mungkin muncul pada umur 2 sampai 3 tahun, hasilnya belum cukup untuk dipanen. Dan tanaman menghasilkan atau TM, pada fase TM pohon mulai menghasilkan tandan buah segar atau TBS secara konsisten dan bisa dipanen. Produksi awal mungkin masih rendah, tetapi akan meningkat sering bertambahnya usia tanaman hingga mencapai puncak pada usia 8 sampai 15 tahun. Dan masuk di bagian pemeliharaan itu, di pemeliharaan di tanaman belum menghasilkan atau TBM. Pemeliharaan itu lebih difokuskan pada perawatan pertumbuhan. Perawatan pertumbuhan tanaman seperti pemupukan untuk pertumbuhan vegetatif, pengendalian gulma, serta perawatan kesehatan tanaman agar dapat berkembang dengan baik hingga mencapai fase menghasilkan. Itu ada pemupukan dan pemangkasan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan optimal, tetapi tidak ada kegiatan panen. Dan di bagian tanaman menghasilkan atau TM, untuk fokus pemeliharaan itu bergeser pada peningkatan produktivitas buah selain pemupukan dan pengendalian hama. Kegiatan panen buah dilakukan secara berkala atau biasanya setiap 10 sampai 14 hari. Dan pemeliharaan intensif
melibatkan pengelolaan tanaman yang sudah berproduksi untuk menjaga tingkat produksi yang optimal, termasuk pemangkasan daun tua, pemupukan untuk mendukung produksi buah, serta penanganan hama dan penyakit. Setelah itu masuk ke peran ekonomi di tanaman belum menghasilkan atau TBM. Dan di dalam pada fase ini tanaman belum menghasilkan memberikan keuntungan ekonomi karena belum ada produksi buah yang dapat dipanen. Perkebunan itu masih dalam tahap investasi dengan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi dan tanpa adanya penghasilan dari penjualan buah. Dan di tanaman menghasilkan atau TM, tanaman mulai memberikan hasil ekonomi berupa buah yang bisa dipanen dan diolah menjadi minyak kelapa sawit. Pada fase ini perkebunan mulai memberikan pendapatan yang signifikan. Produktivitas optimal akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Dan di fase pertumbuhan yang ada di tanaman belum menghasilkan atau TBM, tanaman masih berada dalam fase pertumbuhan vegetatif dengan fokus pada pengembangan batang, akar, dan daun. Dan tanaman akan terus membesar dan mempersiapkan diri untuk masuk ke fase reproduktif. Tanaman menghasilkan atau TM, pada fase ini tanaman memasuki fase produktif di mana energi dialokasikan untuk pembentukan bunga dan buah. Pertumbuhan vegetatif tetap berlangsung, tetapi fokus utamanya itu adalah pada produksi buah, yaitu pengelolaan hama dan penyakit. Di tanaman belum menghasilkan atau TBM, hama dan penyakit tetap harus dikendalikan, tetapi resikonya cenderung lebih rendah dibandingkan pada tanaman menghasilkan. Pemantauan lebih difokuskan pada kesehatan umum tanaman untuk memastikan tanaman dapat tumbuh secara optimal. Dan untuk di tanaman menghasilkan atau TM, pada fase ini pengelolaan hama dan penyakit lebih intensif karena tanaman menghasilkan buah, dan serangan hama atau penyakit dapat berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas buah. Perhatian khusus diberikan pada tandan buah segar atau TBS dan bagian tanaman lainnya yang mempengaruhi produksi. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang tentang tanaman menghasilkan yang lebih terperinci lagi. Dari yang pertama itu mulai dari fase tanaman menghasilkan atau TM. Tanaman menghasilkan atau TM pada perkebunan kelapa sawit dimulai setelah tanaman berusia sekitar 3-4 tahun sejak penanaman. Pada fase ini pohon sawit sudah mulai menghasilkan buah yang cukup untuk dipanen secara ekonomis. Masa produktif ini dapat bertahan hingga usia 25 sampai 30 tahun tergantung dari pemeliharaan dan kondisi lingkungan. Adapun secara umumnya itu ada 3 fase penting pada tanaman menghasilkan, yaitu pada fase awal tanaman menghasilkan atau tahun ke-4 hingga ke-8. Pada fase ini
Produksi buah meningkat secara bertahap, dan pada fase produktivitas puncak atau pada tahun ke-8 hingga ke-18, produksi buah berada pada titik tertinggi. Dan pada fase menurun, dan pada tahun ke-19 hingga ke-25 atau 30 tahun, produksi mulai menurun akibat faktor usia tanaman. Dan itu pemeliharaan tanaman menghasilkan. Pemeliharaan tanaman menghasilkan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan untuk memaksimalkan produksi dan menjaga kesehatan tanaman agar tetap produktif selama masa hidupnya. Setiap aspek pemeliharaan dilakukan secara teratur dan terukur. Yang pertama itu ada pemupukan. Pemupukan ini merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman. Kebutuhan pupuk berbeda-beda tergantung kondisi tanah, cuaca, dan usia tanaman. Untuk jenis pupuknya itu ada nitrogen atau yang penting untuk pertumbuhan vegetatif daun dan batang, dan ada fosfor yaitu meningkatkan sistem perakaran dan pembentukan buah, dan ada kalium yaitu membantu pembentukan minyak dalam buah serta ketahanan tanaman terhadap penyakit. Selain itu ada magnesium yaitu yang berperan dalam fotosintesis dan pembentukan klorofil, dan ada kalsium yaitu untuk menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah dan memperkuat dinding sel tanaman. Dan juga ada suplemen mikronutrien yaitu boron atau seng atau Zn, dan tembaga atau Cu, dan mangan atau Mn diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan analisis tanah dan daun. Ada juga metode pemupukan, itu pemupukan dilakukan 2-4 kali per tahun tergantung pada kondisi tanah dan analisis daun. Aplikasi pupuk bisa dilakukan secara manual menggunakan tenaga kerja dengan menaburkan pupuk di sekitar pangkal pohon atau cincin pupuk, atau dengan bantuan mekanisasi jika skala perkebunan besar menggunakan pupuk anorganik seperti urea, MOP atau muriate of potash, dan TSP triple super phosphate, dan dolomit disesuaikan dengan kebutuhan. Dan ada juga menggunakan pupuk organik yaitu tandan kosong atau janjang kosong yang telah digunakan di pabrik pengolahan, seringkali dikembalikan ke kebun untuk dijadikan pupuk organik. Ini membantu menambah unsur hara ke dalam tanah. Pada masa tanaman menghasilkan atau TM, dosis pemupukan disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, dan hasil analisis daun. Berikut ini adalah panduan secara umum pemupukan tanaman kelapa sawit berdasarkan usia tanaman per tahun selama fase TM atau tanaman menghasilkan. Untuk di umur mulai dari 4-10 tahun atau awal tanaman menghasilkan, itu menggunakan nitrogen yaitu sebanyak 1,5 sampai 2,5 kg per pohon per tahun, dan menggunakan fosfor itu dengan
dosis 0,3 sampai 0,6 kg per pohon per tahun atau dalam bentuk TSP, dan menggunakan kalium yaitu sebanyak dosisnya 1,0 sampai 3,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk MOP, dan menggunakan magnesium yaitu dosisnya sebanyak 0,5 sampai 1,0 kg per pohon per tahun atau dalam bentuk dolomit atau kieserite, dan kalsium yaitu sebanyak 1,0 sampai 2,0 kg per pohon per tahun, itu dari dolomit, dan menggunakan suplemen mikronutrien yaitu bergantung pada hasil analisis tanah dan daun, biasanya diaplikasikan dalam jumlah kecil atau boron 50 sampai 150 gram per pohon, seng 50 sampai 100 gram per pohon. Dan pada umur 10 sampai 20 tahun itu produktivitas maksimal, dan untuk nitrogen itu dosisnya itu 2,0 sampai 3,0 kg per pohon per tahun, dan menggunakan fosfor yaitu dosisnya 0,5 sampai 1,0 kg per pohon per tahun atau dalam bentuk TSP, dan menggunakan kalium yaitu dengan dosis 2,0 sampai 4,5 kg per pohon per tahun atau dalam bentuk MOP, dan menggunakan magnesium atau Mg yaitu dengan dosis 0,75 sampai 1,5 kg per pohon per tahun, itu dengan dalam bentuk dolomit atau klistri, dan menggunakan kalsium atau Ca yaitu dengan dosis 1,0 sampai 2,5 kg per pohon per tahun, yaitu dari menggunakan dolomit, dan menggunakan suplemen mikronutrien itu tetap mengikuti hasil analisis daun dan tanah. Dan di umur 20 ke atas, 20 tahun ke atas itu atau menjelang replanting itu menggunakan nitrogen yaitu sebanyak dosisnya itu sebanyak 1,5 sampai 2,0 kg dan per pohon per tahun, dan menggunakan fosfor yaitu dengan dosis 0,3 sampai 0,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk TSP, dan menggunakan kalium 1,0 sampai 3,0 kg per pohon per tahun dalam bentuk MOP, dan menggunakan magnesium atau Mg yaitu dosisnya 0,5 sampai 1,0 kg per pohon per tahun, dan menggunakan kalsium yaitu dengan dosis 1,0 sampai 2,0 kg per pohon per tahun, dan menggunakan suplemen mikronutrien atau aplikasi dapat dikurangi jika produktivitas menurun. Dan di sini juga itu menggunakan pemupukan organik yaitu tandan kosong atau tandan kosong diaplikasikan di sekitar pohon sebagai bulsa untuk menambah bahan organik. Umumnya diberikan sekitar 40 sampai 60 ton per hektar per tahun, tergantung hasil produksi pabrik dan ketersediaannya. Yaitu TSP dan MOP adalah jenis pupuk organik
Maaf, saya ulangi. TSP dan MOP adalah jenis pupuk anorganik yang digunakan untuk menyediakan unsur hara penting bagi tanaman. Ini akan saya jelaskan bagaimana itu TSP dan MOP. Yang pertama itu ada TSP, yaitu Triple Super Phosphate. TSP adalah pupuk yang mengandung unsur fosfor dalam bentuk fosfat atau P2O5 dengan konsentrasi sekitar 44 sampai 46%. Fosfor sangat penting untuk pengembangan sistem perakaran, pembentukan bunga, dan pembentukan buah. TSP biasanya digunakan pada tahap pertumbuhan awal tanaman dan selama masa produksi untuk memperkuat akar dan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi lainnya. Dan untuk MOP atau Muriate of Potash, MOP adalah pupuk yang mengandung unsur kalium dalam bentuk kalium klorida atau KCl dengan kandungan kalium sekitar 60%. Dan kalium ini membantu tanaman dalam pembentukan buah, meningkatkan kualitas hasil panen, dan memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit serta kondisi cuaca ekstrim. MOP atau Muriate of Potash umumnya digunakan pada tanaman menghasilkan untuk mendukung pertumbuhan buah dan meningkatkan kandungan minyak pada tanaman kelapa sawit. Selanjutnya itu kita masuk di pengendalian gulma. Di sini dalam tanaman menghasilkan, pengendalian gulma itu sangat penting karena untuk mencegah tanaman ini, tanaman kelapa sawit bersaingan yang bisa mengambil nutrisi, air, dan cahaya dari kelapa sawit. Gulma ini juga bisa menjadi sarang bagi hama. Dan untuk metode pengendaliannya itu ada menggunakan secara manual dan kimia. Yang secara manual itu dengan penyiangan menggunakan sabit atau alat mekanis, dan dengan kimia itu menggunakan herbisida seperti paraquat dan glifoset untuk membunuh gulma di sekitaran tanaman sawit. Dan pengendalian gulma secara kimia itu herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar piringan pohon atau area sekitar pangkal pohon kelapa sawit. Penggunaan herbisida diukur berdasarkan dosis per hektar, dan jenis herbisida dan dosis. Untuk paraquat atau herbisida kontak, fungsinya itu membunuh gulma daun lebar dan rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Dan aplikasinya itu digunakan 2-3 kali per tahun, tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma. Paraquat diaplikasikan di sekitar piringan atau jalur jalan pada tanaman berumur muda dan dewasa. Yang kedua itu ada glifoset atau
herbisida sistematik, yaitu yang berfungsinya itu untuk membunuh gulma daun lebar dan rumput hingga ke akar dengan cara sistematik atau diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagian. Dan untuk cara pengaplikasiannya itu biasanya itu digunakan 2-3 kali per tahun tergantung pada kondisi gulmanya. Dosis yang lebih tinggi dapat digunakan jika gulma sudah parah atau glifoset efektif dalam membersihkan area sekitar piringan pohon atau jalur di antara barisan tanaman. Selanjutnya itu ada metsulfuron, maitil, atau herbisida sistematik selektif. Fungsi dari herbisida ini yaitu untuk sangat penting atau sangat efektif terhadap gulma, daun lebar, dan semak, serta beberapa spesies rumput. Cara pengaplikasiannya itu biasanya digunakan 1-2 kali per tahun, terutama di area dengan investasi gulma, semak, dan rumputan yang lebih kuat. Selanjutnya itu ada aminopyralid atau herbisida sistematik. Fungsinya itu sangat efektif untuk mengendalikan gulma keras seperti semak dan perdu yang sulit diberantas oleh herbisida biasa. Untuk aplikasi itu biasanya digunakan 1-2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma, semak berat. Itu tadi penjelasan tentang pengendalian gulma. Dan selanjutnya itu akan menjelaskan tentang frekuensi aplikasi berdasarkan umur tanaman. Di sini untuk frekuensi aplikasi berdasarkan umur tanaman itu pada umur 4-10 tahun atau awal tanaman menghasilkan itu herbisida kontak digunakan untuk membunuh gulma secara cepat pada tahap vegetatif awal, yaitu dengan paraquat atau 20% SL, dosisnya itu 1,5 sampai 2,5 liter per hektar per aplikasi. Dan untuk glufosinatnya amonium yaitu 2,0 sampai 3,0 liter per hektar. Dan untuk herbisida sistematik itu digunakan untuk pengendalian gulma yang memiliki akar dalam atau sulit mati dengan herbisida kontak, yaitu menggunakan glifoset atau 41% SL dengan dosis 2,0 sampai 4,0 liter per hektar per aplikasi. Dan aplikasi herbisida dilakukan 2-4 kali per tahun tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma dan intensitas investasi gulma di lahan. Dan pada umur 10-20 tahun itu pada saat produktivitas maksimal itu menggunakan herbisida kontak yaitu dengan jenis paraquat, itu dosisnya sebanyak 1,5 sampai 2,0 liter per hektar, dan menggunakan glufosinat amonium yaitu dosisnya sebanyak 2,0 sampai 3,0 liter per hektar.
dan menggunakan herbisida sistematik, yaitu dengan jenis glifoset, yaitu dosisnya itu sebanyak 3,0 sampai 4,5 liter per hektar. Itu tergantung pada kondisi gulma. Soalnya itu penggunaan herbisida kimia harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma. Pada umur ini, gulma cenderung lebih mudah dikendalikan karena kanopi pohon kelapa sawit mulai lebih rapat dan dapat mengurangi cahaya yang sampai ke tanah sehingga menghambat pertumbuhan gulma. Dan selanjutnya itu pada usia 20 tahun ke atas itu dimana masa menjelang replanting itu menggunakan herbisida kontak dengan jenis paraquat, itu dosisnya sebanyak 1,0 sampai 2,0 liter per hektar, dan menggunakan glufosinate amonium, yaitu dengan dosis 1,5 sampai 2,5 per liter per hektarnya, dan herbisida sistematik itu dengan glifoset dengan dosis 2,0 sampai 3,5 liter per hektar, tergantung pada kondisi gulma dan jenisnya. Itu bisa juga menggunakan penutup tanah atau cover crops, legum penutup tanah atau LCC seperti Mucuna bracteata sering digunakan untuk menekan pertumbuhan gulma sekaligus memperbaiki kesuburan tanah melalui penambahan nitrogen, yaitu pemangkasan daun. Pemangkasan daun ini dilakukan untuk memudahkan pemanenan dan menjaga tanaman agar tetap produktif. Frekuensi pemangkasan itu biasanya dilakukan 2 sampai 3 kali per tahun, tergantung jumlah daun mati atau rusak. Terus ada metode pemangkasan. Daun dipangkas menggunakan egreg atau alat pemotong daun khusus. Yang daun yang sudah mati dan kering itu diletakkan di sekitar pangkal pohon untuk mempertahankan kelembapan tanah. Dan adapun manfaat dari pemangkasan ini untuk yang pertama itu untuk mempermudah panen. Daun yang terlalu banyak atau terlalu panjang dapat menghalangi akses ke tandan buah. Dan manfaatnya juga sebagai mengurangi hama. Mengurangi hama, daun yang mati dan kering dapat menjadi sarang hama dan juga menjadi produktivitas pohon. Daun tua yang tidak lagi efektif dalam fotosintesis perlu dipangkas atau memberi ruang bagi pertumbuhan daun muda yang lebih produktif. Ada juga metode pemangkasannya, itu daun yang dipangkas adalah 2 sampai 3 pelepah terendah setiap kali panen atau sesuai dengan kebutuhan. Daun yang dipangkas kemudian disusun rapi di barisan antara pohon untuk berfungsi sebagai mulsa alami dan mencegah erosi tanah. Selanjutnya itu ada pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit bisa sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Pengendalian dilakukan dengan pendekatan terpadu atau integrated pest management. Pertama itu ada hama utama. Di sini hama utamanya itu ada ulat kantong atau Metisa plana. Ulat kantong adalah hama yang memakan daun tanaman kelapa sawit, mengurangi kemampuan fotosintesis dan menurunkan produksi. Ulat ini bisa ditemukan pada daun muda di puncak tanaman. Pengendaliannya itu secara biologis
Penggunaan musuh alami seperti parasitoid, Matawiria salebrosa, dan predator Sicanus discotomus untuk mengurangi populasi ulat kantong. Dan ada kimia, itu aplikasi insektisida seperti deltametrin atau cipermetrin. Penyemprotan dilakukan saat investasi ulat kantong cukup tinggi. Dan pengendalian terpadu itu pemantauan berkala atau monitoring terhadap populasi ulat kantong dan penggunaan insektisida hanya jika diperlukan. Selain itu, konversi musuh alami di perkebunan juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua itu ada kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros, yaitu kumbang tanduk merusak pucuk tanaman kelapa sawit muda dengan menggerek bagian dalam batang yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman. Pengendalian itu secara biologis itu penggunaan agen biokontrol seperti jamur entomopatogen Metarhizium aniscopilae yang efektif menyerang kumbang tanduk. Dan kultural, pengelolaan bahan organik atau sisa-sisa kayu bekas replanting yang menjadi tempat perkembangbiakan kumbang harus diperhatikan. Pengelolaan tumpukan batang kelapa sawit secara tepat mengurangi potensi perkembangbiakan kumbang. Dan secara kimia itu insektisida berbasis karbofuran atau sipermetrin dapat digunakan terutama pada saat serangan kumbang terlihat signifikan. Dan ada hama tikus, yaitu tikus sering menyerang buah kelapa sawit terutama pada tahap matang yang mengakibatkan kerusakan langsung pada produksi. Pengendalian itu secara biologis, penggunaan burung hantu atau Tyto alba sebagai predator alami untuk mengendalikan populasi tikus. Burung hantu ini sangat efektif dalam mengurangi jumlah tikus di perkebunan secara berkelanjutan. Yang secara mekanisnya itu penggunaan perangkap tikus seperti perangkap mekanis atau lem tikus di sekitar area tanaman, dan menggunakan kimia yaitu dengan rodentisida seperti warfarin atau prodivakum dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun harus dipantau secara ketat untuk menghindari dampak negatif pada hewan liar lainnya. Jadi, ada penyakit utama. Penyakit utama yang menyerang di tanaman menghasilkan ini itu ada Ganoderma boninense atau busuk pangkal batang. Ganoderma adalah penyakit jamur yang menyebabkan busuk pada pangkal batang kelapa sawit yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Penyakit ini menyebar melalui tanah dan material tanaman yang terinfeksi. Pengendalian itu secara kultural, yaitu sanitasi kebun dengan membersihkan sisa-sisa batang atau tanaman mati yang terinfeksi Ganoderma. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran jamur melalui kontak fisik dengan tanaman sehat. Dan secara kimia itu menggunakan fungisida seperti hexaconazole atau Trichoderma harryzianum dapat diaplikasikan sebagai upaya pengendalian. Namun hasilnya terbatas jika infeksi sudah parah. Trichoderma adalah agen hayati yang bekerja sebagai antagonis terhadap jamur. Ganoderma membantu dalam mencegah penyebarannya. Dan secara biologis itu aplikasi jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman untuk mencegah perkembangan Ganoderma. Penanaman bibit yang tahan terhadap Ganoderma juga dianjurkan pada area yang sudah terinfeksi berat. Pengelolaan terpadu, pengawasan ketat melalui inspeksi rutin terhadap tanaman, terutama pada tanaman yang sudah berumur 10 tahun ke atas.
Untuk pemotongan dan pembakaran tanaman yang terinfeksi berat bisa menjadi tindakan terakhir untuk menghentikan penyebaran penyakit. Ada pengendalian terpadu hama dan penyakit atau PHT. Pengendalian terpadu PHT melibatkan kombinasi metode pengendalian biologis, kultural, dan kimia untuk menekan populasi hama dan perkembangan penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem, monitoring rutin dan terhadap hama dan penyakit dan perkebunan, serta menerapkan strategi pengendalian yang berkelanjutan dan memberikan hasil yang lebih optimal. Di sini ada pengelolaan air dan drainase. Penggunaan air dan drainase pada kelapa sawit, terutama pada masa tanaman menghasilkan ini, sangat penting untuk menjaga keseimbangan air yang optimal. Karena baik kekurangan maupun kelebihan air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berikut adalah penjelasan terperinci terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan serta pengelolaan drainase. Di sini ada pengelolaan air, yaitu kelapa sawit ini memerlukan curah hujan optimal antara 1.800 hingga 2.500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Pada kondisi di mana curah hujan tidak mencukupi, seperti di musim kemarau, irigasi harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman. Untuk irigasi pada musim kemarau itu, kebutuhan air per tanaman itu memerlukan sekitar 130 sampai 150 liter air, dan dengan asumsi musim kemarau berlangsung selama 3-4 bulan atau 120 hari, itu total air yang dibutuhkan yaitu per pohon sekitar 15.600 sampai 18.000 liter per pohon per tahun. Untuk sistem irigasi yang digunakan itu irigasi tetes. Irigasi ini meminimalkan pemborosan air terutama di lahan kering. Untuk frekuensinya itu dijalankan setiap hari selama musim kemarau, dan ada irigasi sprinkler, yaitu air disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitar tanaman seperti menurut hujan. Untuk frekuensi itu bergantung pada kekeringan. Irigasi sprinkler ini dilakukan 1-2 kali per minggu dengan total air yang diberikan itu sebanyak 3.000 sampai 4.000 liter per hektar. Untuk frekuensinya itu lahan kering atau berpasir, irigasi diperlukan lebih sering dengan frekuensi 2-3 kali seminggu. Untuk lahan gambut itu irigasi mungkin hanya diperlukan 1-2 kali per minggu untuk musim kemarau. Di sini ada pengelolaan drainase. Sistem drainase di lahan gambut atau datar. Untuk kedalaman dan lebar salurannya, untuk kedalaman itu 80-1 cm dan lebarnya 50-60 cm. Untuk di lahan datar itu, dia lebih dangkal, sekitar 80-80 cm tergantung kondisi tanah dan curah hujan. Untuk jarak saluran drainasenya itu 30-50 meter. Untuk frekuensi pembersihan dan pemilihan drainase itu, pembersihan drainase dilakukan 2 kali per tahun. Untuk pemilihan rutinnya dipantau setiap bulan. Dan pengelolaan air di lahan berbukit, itu pembuangan terracing. Pada lahan miring, terracing dibangun untuk memperlambat aliran air dan mencegah erosi. Ada saluran kontur, yaitu untuk saluran drainase ini sejajar dengan kontur lahan untuk mengurangi kecepatan aliran air, dan penggunaan kolam penampung atau water reservoirs, yaitu penampungan ini dibangun untuk menampung air hujan, dan untuk kapasitas penampungannya itu 10.000 sampai 20 meter kubik per hektar. Selanjutnya ada masuk ke proses pemanenan. Untuk kriteria kematangan itu, indikasi kematangan itu warna buah berubah menjadi merah oranye terang, itu 5-10% brontolan atau buah kecil lepas dari tandan. Untuk kualitas buahnya itu, jika dipanen terlalu awal, kandungan minyaknya belum maksimal. Jika terlambat dipanen, kandungan asam lemak bebas FFA-nya meningkat sehingga menurunkan kualitas minyak. Dan untuk faktor yang meningkatkan FFA itu ada buah sawit yang terlambat dipanen atau busuk, penanganan yang buruk selama pengangkutan, dan suhu dan kelembapan tinggi penyimpanan. Cara mengidentifikasi buah matang itu pemeriksaan visual oleh pemanen di lapangan, dan pemanen terlatih akan mengamati tanda dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotong buah tersebut. Alat dan teknik pemanenan itu, alat yang digunakan adalah egrek dan dodos. Untuk langkah pemanenan itu, pemanen mengamati kematangan tandan dari bawah pohon. Lalu jika tandan siap dipanen, egrek digunakan untuk memotong tangkai tandan, dan tandan yang jatuh dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang atau gerobak. Brontolan yang jatuh di sekitar pohon juga dikumpulkan karena masih memiliki kandungan minyak yang tinggi. Frekuensi pemanenan itu
Biasanya dilakukan setiap 7-10 hari sekali, tergantung dari tingkat produksi pohon dan kematangan tandan. Semakin teratur frekuensi pemanenan, semakin baik kualitas buah yang diperoleh. Dan penanganan pasca panen itu, setelah dipanen, tandan buah segar harus segera dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi CPO. Transportasinya itu, TBS harus diproses dalam waktu kurang dari 24 jam setelah panen untuk mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas. Dan untuk pengelolaan di pabrik itu, TBS direbus, dipipil, dan diekstraksi minyaknya. Prosesnya melibatkan perebusan, pengepresan, dan pemurnian minyak. Dan setelah itu masuk ke siklus produktivitas dan replanting. Setelah mencapai usia 25-30 tahun, produktivitas tanaman kelapa sawit akan menurun. Dan peremajaan atau replanting ini dilakukan dengan cara itu, yang pertama itu pembongkaran pohon lama menggunakan alat berat untuk mencabut pohon tua dan menghancurkan kayu bekas, dan penanaman bibit baru, bibit unggul yang tahan penyakit dan berproduksi tinggi ditanam untuk menggantikan pohon lama. Mungkin itu saja penjelasan dari TM atau tanaman menghasilkan dari tanaman kelapa sawit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.